Shalom, puji Tuhan, luar biasa untuk saat ini. Saya ingin ajak saudara untuk melihat Alkitabnya. Judul khotbah saya hari ini adalah Jadilah Garam Dunia dan Jadilah Terang Dunia. Saudara, yang terambil dari Matius 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16, saudaraku. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Mari kita akan baca bersama-sama, saudara. Ini adalah salah satu daripada khotbah Yesus di atas bukit, saudaraku, pengajarannya. Mari kita akan lihat sini, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus ya saudara berkata kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Sebenarnya Tuhan sedang berbicara tentang apa? Kemurahan hati. Garam itu kemurahan hati. Dan apa saudara? Kebaikan hati. Kemurahan itu sifat ramah. Ramah saudara. Jadi sebenarnya kalau kita lihat saudara pelajari Alkitab ya. Dari sejak awal saudara penciptaan maupun penciptaan manusia. Lalu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Saudara sampai kepada kitab daripada Wahyu. Saudaraku. Lalu kedatangan Yesus di Natal saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita baca Alkitab pelan-pelan, nikmati, pelajari, pikirkan, kita bisa belajar sifat Allah yang paling menonjol. Yang Tuhan mau tunjukkan itu apa saudara? Sifat apa? Murah hati dan baik hati. Itu dia saudara. Yang kita press dengan satu kata apa? Kasih. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, kamu ini garam dunia. Kamu harus jadi garam. Kamu ini harus jadi terang. Nah seringkali kalau kita dalam pembicaraan sehari-hari, di dalam pengertian kita, pengertian saya dulu, jadi garam, jadi terang ya jadi saksian. Tapi saksi yang gimana? Apa cuma ngomong tentang Tuhan, tapi pelitnya minta ampun, gak peduli, egois? Bukan itu. Saudara kita akan belajar. Saudaraku yang Yesus. Gambaran. Tuhan tuh mau gambaran tentang sifat Tuhan. Yang paling menonjol itu adalah apa? Sifat murah hati dan baik hati. Jadi saat Tuhan Yesus berkata kamu adalah garam dan terang dunia. Sebenarnya Tuhan Yesus tuh menginginkan kita memiliki sifat-sifatnya dia. Saudara, yang murah hati dan baik hati, ya kan? Untuk menjadi sifat utama kita. Jadi, ya kan? Menjadi bagian terpenting dalam hidup kita. Jadi, istilahnya trademarknya orang Kristen itu apa? Yang Tuhan mau adalah kamu tuh murah hati, kamu tuh baik hati, nggak jahat. Katakan amin saudaraku. Nggak egois, tapi murah hati, baik hati. Seperti apa? Seperti Tuhan Yesus. Karena kita kan kekristenan ini satu perjalanan. Ingin semakin serupa dengan dia. Nah Yesus kasih istilah garam. Saudara, ya kan garam. Garam menggambarkan satu buah roh. Yang namanya murah hati itu gambaran buah roh. Ya kan saudaraku. Nah kenapa kok Tuhan kasih gambaran garam? Ya kan garam ini kok murah hati saudara. Coba lihat garam. Fungsi garam itu apa saudara? Fungsi garam itu pertama apa? Mengawetkan. Jadi kalau para nelayan yang nangkep ikan, selalu dia siapkan apa? Garam sama apa? Es.
Tujuannya untuk apa? Supaya ikan tetap segar. Kalau ada garam kita garami. Saudara, itu mencegah apa? Pembusukan. Ya saudaraku, jadi ini untuk mengawetkan. Jadi kalau saudara dan saya, ya kan, kita punya kemurahan hati. Maksudnya ada rasa asin dari garam hidup kita. Itu namanya murah hati. Kalau ini akan mengawetkan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Kalau kita murah hati. Sebaliknya kalau kita egois, saudaraku yang mementingkan diri sendiri, tidak peduli, kikir banget. Saudaraku, ini enggak Kristen tapi sudah hilang rasa asinnya. Garam tapi udah hilang rasa asinnya. Nah itu. Jadi kalau mungkin saudara gak ada gambaran ya. Kalau di Indonesia garamnya pasti gak mungkin hilang rasa asinnya ya. Tapi kalau yang garam yang ada di Timur Tengah itu garam tuh bisa hilang rasa asin gitu. Ya kan garam-garam yang kayak laut mati itu saudara kan suka pakai untuk apa? Nanti hilang udah. Gak ada fungsi. Jadi saya berpikir kenapa kok disebut garam ya? Karena Tuhan tuh mau kita sebagai orang Kristen tuh bisa mengawetkan hubungan dengan murah hati. Murah hati kan saudara tahu ya, gambarannya lebih luas ya. Jadi kita selalu berpikir gak mudah untuk apa? Menghukum, menghakimi. Gak mudah untuk ngatain. Gak, itu murah hati. Ada belas kasihannya mau apa? Aku gak bisa bantu. Paling gak aku doakan deh. Aku kasih nasihat deh. Aku bikin jalannya. Aku kenalin. Ini murah hati itu selalu berkaitan erat dengan apa? Baik hati. Saudara bisa melihat. Ini yang mengawetkan fungsi garam. Fungsi garam yang kedua adalah apa saudara? Itu kan menyuburkan. Seperti pupuk. Saudara tahu ya? Pupuk itu harus ada kandung garam. Supaya apa? Supaya tanah itu bisa subur harus ada pupuk. Nah pupuk itu mengandung garam. Kalau saudara dan saya punya sifat murah hati. Ya sudah murah hati. Nah ini saudara bisa jadi pupuk yang menyuburkan setiap tanah hati bagi taburan benih firman Tuhan. Katakan amin, itu yang kedua. Jadi kemurahan hati atau rasa asin dari garam itu menjadi pupuk yang menyuburkan setiap tanah hati bagi taburan benih firman Tuhan. Contohnya gini, saudara, ya, kalau kita orang tuh tahu, kita tuh peduli dengan dia, keluarga kita tahu orang ini, ya kan, dia belum diselamatkan, kita ingin memberitakan Injil sama dia, kita ingin dia diselamatkan, saudara harus jadi garam yang asin, harus punya kemurahan hati. Katakan amin saudaraku. Karena kalau kita suka tolong dia. Dia tahu kita murah hati. Dia tahu kita baik hati. Omongan kita didengar sama dia. Itu maksudnya saudaraku bahwa garam bisa jadi pupuk. Untuk menyuburkan tanah hati setiap orang. Katakan amin saudaraku. Gereja harus jadi garam yang asin. Untuk masyarakat sekelilingnya. Saudara kita sebagai orang Kristen, orang-orang sekeliling kita bisa rasakan rasa asinnya. Sehingga apa saudara? Setiap doa kita, perkataan nasihat kita, itu bisa masuk didengarkan. Karena dia tahu kita mengasihi dia. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Itu pupuk. Kita tidak bisa nasihati orang. Kita tidak bisa kadang-kadang beritakan Injil. Bahkan menegur orang itu. Kalau dia tidak tahu, dia enggak lihat kita, bahwa kita peduli dengan dia, mengasihi dia. Karena saudaraku, untuk bisa menabur benih, apalagi benih firman Tuhan, itu kan otoritas. Saudara akan didengarkan suaranya, hanya apabila saudara punya kasih. Katakan amin saudaraku. Nah ini yang kedua, yang ketiga. Kemurahan hati, rasa asin dari garam itu punya fungsi untuk membersihkan kuman. Saudara tahu ya, membersihkan kuman.
Ya kadang-kadang ya kan di masa pandemi ini katanya kan kuman bisa masuk di mana? Di mulut kan. Makanya suruh kita sering ambil air putih, campur garam, diaduk, kumur-kumur garam. Supaya mulut kita ini nggak ada kuman corona atau kuman apapun di mulut kan. Kalau kita murah hati, maka itu bisa membersihkan kuman-kuman di mulut banyak orang. Katakan amin saudara, mungkin saudara sering digosipin, sering difitnah, orang sering ngomong yang negatif tentang saudara. Kalau saudara suka, saudara dikenal sebagai murah hati. Saudara, mereka ini yang akan membungkam. Mereka ini membungkam suara-suara kuman-kuman. Bisa ngerti gak saudara? Enggak kok dia baik. Enggak gitu ah. Aku kenal dia, aku tahu dia kok. Waktu ketika aku dalam keadaan susah, dia mau dengarkan aku, dia mau doakan aku, dia hadir besuk, dia biayai aku. Anakku dia biayai. Enggak gitu ah. Itu bersihkan kuman. Katakan amin saudaraku. Jadi ketika Yesus berkata kamu nih garam. Kadang-kadang kita mau orang tuh ayo percaya Yesus. Lah dia tuh harus tahu dulu kita nih garam enggak. Udah menggarami belum? Udah menerangi belum? Nah perhatikan saudara di sini ya. Terang itu artinya apa? Kalau terang menggambarkan buah roh tentang apa? Kebaikan. Katakan kebaikan. Nah dalam Matius 5 ayat 16. Yesus sendiri yang berkata apa saudara? Di sini katakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Jadi rupanya saudaraku yang sekristus. Bahwa terang ini gambaran lambang daripada apa? Kebaikan. Nah, Yesus ada ngomong gini, kalau misalnya, ya kan misalnya gini, dia bilang, kalau garam itu sudah jadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Terus tidak ada lagi gunanya selain apa? Dibuang orang, diinjak orang. Tuhan tuh mau ingatin kita gini saudaraku yang sekristus. Jangan izinkan musuh. Jangan izinkan iblis merusak rasa asin atau kemurahan hati yang Tuhan beri di dalam diri kita. Kalau kita sudah hilang kemurahan hati kita, orang lihat kita ini kejem, egois, pelitnya, gak pedulian. Itu dia bilang, kamu garam tapi udah hilang rasa asinnya. Dampaknya apa? Tuhan bilang apa? Terang kesaksian hidupmu tidak akan pernah bisa bercahaya lagi. Kebaikan yang kamu beri, kalau kamu udah gak ada lagi rasa asin, orang menerima kebaikanmu kata Tuhan, itu kebaikan yang tidak tulus. Mungkin kamu mau nyalon jadi anggota DPR, mungkin kamu mau nyalon jadi wali kota. Kok beri sembako? Nah, kan kadang-kadang segala macam. Kok bisa ngasih? Jadi gini saudara, orang bisa berbuat baik sekalipun dia kejam. Tapi orang yang menerima perbuatan baik tanpa yang namanya kemurahan hati, orang bisa ngerasa ini gak tulus ini perbuatan baiknya. Ketika saudara bisa dan saya bisa jadi garam dan terang dunia, bahwa perbuatan baik kita, terang kita, itu disertai dengan garam, kemurahan hati. Ada kemurahan hati dalam perbuatan baik kita. Kita berbuat baik dengan murah hati. Perhatikan saudaraku, orang bisa nerima ini tulus pemberiannya. Aku gak rasa terbebani. Saudara jujur pernah gak saudara ngerasa bahwa saudara menerima pemberian sesuatu kayaknya beban gitu loh. Sama orang ini. Kayaknya kita ini harus bagaimana harus melayani kehendak dia. Memuliakan nama dia terus. Kalau enggak gimana dia? Ini dia mau jadi terang tapi gak ada garamnya. Istilah Tuhan mau kita saudaraku. Ketika saudara kita berbuat satu kebaikan. Orang tuh sepertinya free of charge. Gak perlu kamu tuh
bales-bales. Aku gak harap pamrih itu. Ini yang Tuhan mau ngomong. Garam jangan sampai kehilangan rasa asin. Orang Kristen tidak boleh kehilangan rasa asin. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Coba ya saudara lihat di sini. Ya, kan ada kesaksian, teman-teman bilang ini. Ya kan, Pak Sabta. Aku sudah banyak bawa teman-teman yang sakit. Ikut denger nih menara doa, didoakan. Yang sakit sembuh Pak. Setelah sembuh, dia enggak lagi tekun tuh Pak, cari Tuhan. Oh iya. Dia datang ke Tuhan free of charge. Setelah sembuh, free of charge. Dia enggak terbebani, enteng aja dia pergi. Kenapa? Karena Allah kita itu apa? Murah hati, baik hati. Selalu bisa ngerti gak sedih kan? Coba kalau jangan coba datang minta tolong sama musuh, sama iblis lewat dukun-dukun. Wah, banyak orang yang sudah minta kaya kok. Dikasih kekayaan itu nggak gratis saudara. Dapat kayanya tapi dia ada bayaran yang mahal sekali. Tiba-tiba anaknya lah cacat dan lain sebagainya. Itu sifat. Ini sifat yang tidak bisa disamai. Sifat Allah ini. Murah hati, baik hati. Saya bisa ngerti sini. Katakan amin saudara. Ada orang bilang, oh nggak punya anak. Pergi, ini cari nih dukun ini bisa loh. Ini anak. Anak, dapat anak. Tapi anaknya setelah ini kan. Kok keras ya ini. Saudaraku, ini yang saya bilang. Itu tandanya apa? Ada perbuatan baik tapi tidak ada kemurahan hati. Tapi Tuhan, dia murah hati, dia baik hati. Nah Tuhan mau sifat ini itu di kita. Katakan saudaraku, kita buat baik, dia mau terima kasih, dia mau balas kasih, kita terima ucapan syukur. Kita hanya tuntut dia, terima kasih sama Tuhan, ucapan syukur sama Tuhan. Dia enggak pun, kita enggak marah-marah. Kenapa? Karena memang kita beri, kita lakukan. Karena apa? Sifat kita murah hati. Kita memang mau nolong. Ini yang Tuhan mau. Nah sekarang saya mau kasih tahu lagi. Tambah lagi, maju ke depan lagi. Gini. Kemurahan hati itu sebenarnya sebuah keterampilan seperti main sepeda. Dulu saya nggak pernah bisa naik sepeda. Sekarang tiap hari naik sepeda. Kenapa saya bisa naik sepeda? Saya belajar, saya berlatih. Makanya saya bisa naik sepeda. Kemurahan hati itu adalah sebuah keterampilan. Sama seperti naik sepeda. Seperti memasak, membuat kue. Dulu saudara tidak bisa masak. Saya juga tidak bisa masak. Saya belajar, saya melatih, lalu saya bisa masak. Jadi murah hati dulu kita mungkin tidak bisa tuh. Gampang-gampang orang minta maaf, langsung dimaafin. Dulu kita nggak gampang-gampang. Misalnya kasih uang parkir yang 2.000 kita kasih aja 5.000. Oh kalau bisa, ya kan karena teman nggak usah bayar. Saudaraku dulu mungkin sulit sekali jadi murah hati. Gampang memaklumi, nggak mudah komen yang lain. Itu dulu susah karena kita mau belajar. Ini sekarang kita lagi belajar, lalu kita latih. Peduli, halo shalom, selamat pagi, selamat malam, apa kabar? Apa saya dibantu? Kirim pesan, bagaimana kita bisa balas. Hanya seperti itu segala macam. Dulu susah, ini adalah keterampilan. Saudara bisa ngerti? Bukan ada susah, enggak, dilatih. Katakan amin. Dulu saya pernah mulai dari memberi uang persembahan ke gereja. Itu mesti dilatih. Itu sampai besar. Sampai akhirnya bukan uang lagi yang kita bisa persembahkan. Bahkan apa? Bahkan bisa waktu kita. Bahkan hidup kita. Toh semuanya ini pun waktu, kesanggupan, dan uang itu merupakan titipan Tuhan. Time, talent, treasure. Ini 3. Kalau Tuhan bilang stop, aku gak akan mau kasih kamu waktu lagi.
kita akan kehilangan kesanggupan, kita akan kehilangan uang. Katakan amin saudaraku. Itu semua itu. Aku berhenti, aku gak akan kasih kesanggupan kamu lagi. Banyak orang, tiba-tiba sarafnya lah. Bagaimana gak bisa lagi kerja. Ini uang ini. Waktunya hanya untuk kesakitan. Semua anugerah. Ketika kita sadar, sesadar-sadar kita punya Allah yang murah hati. Tuhan mau kita belajar murah hati. Nah sekarang gini saudara. Bagaimana caranya? Ya kan apa sih berkat? Apa berkat menumbuhkan sifat-sifat yang murah hati? Apa berkatnya buat kita? Tadi kita sudah bahas dengan fungsi atau daripada garam atau murah hati. Tapi ada satu yang khusus secara rohani itu apa? Saudara sini. Ini harus dilatih gitu. Menyapa itu kan murah hati, selamat pagi. Bahkan kadang-kadang kita menyapa itu juga kadang-kadang ya sedikit. Latih saudara, latih. Latih berdoakan orang. Itu kalau kita boleh melatih diri untuk murah hati, kira-kira apa berkatnya? Nih, pertama, kita akan memiliki akses untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Punya akses ke Tuhan. Murah hati itu yang membuat kita punya akses ke Tuhan. Ini dahsyat saudaraku. Dulu saudara saya pernah ada teman bilang gini, bisa nggak bawa saya ke satu pejabat tinggi? Karena kamu kan deket banget. Dia nggak punya akses, saya punya akses. Apa bedanya? Dia punya akses, saya punya. Dia nggak punya, saya punya. Saudaraku, saya punya hubungan. Hubungan yang dilandasi dengan apa? Kemurahan hati itu. Saya bisa ngerti sini. Jadi murah hati itu membuka akses. Akses apa nggak? Tahu nggak? Saudara akses apa? Saudara, jalan masuk itu namanya akses. Sehingga kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya kasih contoh tentang orang Majus. Orang Majus ini bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Saudara, sebelumnya Tuhan hanya menampakkan diri, berbicara hanya kepada orang Israel. Tapi ketika orang Majus datang membawa persembahan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus yang masih bayi saudara, yang masih bayi. Saudara, apa yang terjadi? Kita akan baca Alkitab kita. Matius 2 ayat 11 sampai 12. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara perhatikan ini, orang-orang Majus ini saudara, mereka memberi persembahan dengan murah hati. Emasnya tuh bukan emas secuil. Kalau bawa emas secuil itu enggak membawa. Karena dia bilang dia mau menghadap raja yang baru lahir. Saya bisa bayangkan zaman dulu. Seseorang yang mau menghadap raja dia pasti bawa apa? Upeti. Upeti itu enggak mungkin lah 1 gram atau 10 gram. Terbukti bahwa kota Yerusalem itu gempar dengan kedatangan orang Majus. Bahkan Herodes manggil orang Majus ini, disangkanya mereka ini mau bawa upeti kepada dia. Dia kan yang raja, Herodes. Dia bilang, enggak, ada raja masuk lahir. Ini bukan untuk kamu, untuk raja yang masuk lahir. Jadi artinya persembahan yang dibawa, ini persembahan yang sangat besar, sangat banyak. Dan persembahan ini dipakai oleh Yusuf dan Maria untuk membawa Yesus kemana? Ngungsi ke Mesir. Sekian lamanya. Saudaraku, itu untuk perbekalannya. Saudaraku, untuk logistiknya. Saudara, ini karya Tuhan yang luar biasa. Saudara, jadi orang Majus ini, dia membawa persembahan untuk penyembahan dia. Dan setelah selesai berjumpa dengan Yesus, saudaraku, bayi Yesus, bayi ini masih bayi loh.
Ya, dia bisa kenali ini raja di atas segala raja. Pas waktu mau pulang, kan kata Herodes, kalau kau sudah ketemu raja itu, bayi itu, kau datang ketemu aku. Ya. Nah, lalu di mimpi. Nah, ini kan malaikat Tuhan, ini Tuhan sendiri yang kasih tunjukin jalan. Kamu jangan lagi jalan menghadap Herodes. Kamu harus pergi pulang melalui jalan yang lain. Saya catat begini saudara. Setiap orang yang punya akses ke Tuhan, ngalami perjumpaan dengan Tuhan, jalan hidupnya itu pasti diubahkan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ya, saya melihat ini perlu yang namanya murah hati. Saudara tahu, Maria. Kalau orang Majus itu orang besar lah ya, orang besar. Maria, saudara, ada perempuan berdosa. Maria, saudaraku, yang dikenal. Dia urapi kaki Yesus. Dia bawa persembahan yang mahal. Dia memberi persembahan dengan murah hati. Dia urapi tubuh Yesus. Dan Tuhan bilang apa saudaraku? Dalam Matius 26 ayat 12 sampai 13 Tuhan bilang gini. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Kalau zaman dulu saudara, ya saudara mati dulu. Mati dulu baru diurapi. Makanya kalau saudara baca di Matius pasal 28, pada hari Paskah, para perempuan membawa saudaraku apa? Rempah-rempah, minyak urapan untuk apa? Mengurapi mayat. Saudara, tapi Maria, saudara karena dia mengasihi Tuhan, dia tahu rahasia, kunci apa yang harus dilakukan. Kalau mereka melayani, dia tunggu kapan mati. Tapi Maria pada saat yang tepat waktu Yesus hidup, dia bawa persembahan. Apa yang terjadi saudara? Tuhan bilang gini, saudaraku, aku berkata kepadamu. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi artinya apa? Orang yang berdosa ini, perempuan berdosa ini punya akses. Seolah-olah saudaraku, Tuhan yang mulia, Tuhan yang luar biasa mau difoto bareng berdua dengan perempuan yang hina. Saudara, Tuhan sedang apa? Tuhan sedang angkat perempuan ini, punya akses. Setiap kali Injil diberitakan, perbuatan dia pasti diceritakan untuk menginspirasi. Tidak cukup dengan ibadah, tapi kamu juga harus punya roh murah hati. Katakan amin saudaraku. Saudara bisa dapat di poinnya di sini. Katakan amin saudaraku. Ya. Kadang-kadang ada banyak keluhan. Rajin sih ibadah, rajin sih pelayanan. Baca Alkitabnya hebat. Tapi kok gak peduli orang ini. Nah itu kan jadi garam tapi hilang asinnya. Kalau ngomong bisa ngomong aja dia. Nah itu kan jadi terangnya jadi gak bisa bercahaya. Saya bisa ngerti sini, katakan amin saudara. Nah ini kalau kita bisa murah hati, dia bukan cuman bisa ngomong, tapi dia udah jalanin. Aku bisa ngerasakan asinnya, awet hubungannya. Ngerti saudaraku ya? Saya khusus, ya kan? Apa kalau dia ngomong apa, aku dengar sama dia. Suaranya bukan karena dia gini-gini, tapi aku tahu ketulusan hati dia. Orang yang ngomong-ngomong gini-gini, aku tahu siapa dia. Jadi bersihin kuman. Saudaraku. Ibu bapak saya dapat sini, poinnya sini, katakan amin. Saya lanjutin yang kedua, saudara, lihat sini. Kalau kita murah hati, maka kemurahan hati kita akan punya dampak kepada apa? Kita akan memiliki kehidupan doa yang apa? Efektif dan penuh kuasa. Nah, di dalam Kisah 10 ayat 1 sampai 4, di sini diceritakan tentang siapa saudara? Cornelius. Ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah
Dan ia memberi apa saudara? Banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudara sini, ada ibadahnya, ada kemurahan hatinya. Sini saudara. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke dalam rumahnya. Dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadapan Allah. Dan Allah mengingat engkau. Kalau Tuhan ingat, beres semua masalah kita. Yang ngerti katakan amin. Ya saudara, di sini ada Alkitab itu suka pakai istilah Allah. Ya kan, Allah mengingat Rahel, maka pergumulan Rahel selesai. Apa pergumulan Rahel? Mau punya anak. Ya kan? Allah mengingat Hana, maka Hana yang mandul mengandung, melahirkan seorang anak. Diberi nama siapa? Samuel. Doa daripada si penjahat di sebelah Yesus kata, Yesus ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Saudara sini, ya kan? Malaikat berkata, Allah ingat akan engkau. Kenapa? Karena doamu dan persembahanmu yang murah hati sudah naik ke hadapan Allah. Dan Allah ingat kamu. Jadi rupanya saudaraku, ya kan, kemurahan hati kita, persembahan yang murah hati, sikap yang murah hati kepada Tuhan, kepada keluarga, saudara, kepada sesama kita. Bahkan murah hati sama diri sendiri loh, perlu. Ada orang tuh saudara bisa murah hati sama orang lain, tapi sama dirinya nggak murah hati. Oh, ya kan, soal waktu tidur, soal makan, soal pokoknya nggak apa-apa. Nah ini Tuhan mau kita murah hati. Apa yang terjadi saudara? Cornelius dia punya akses mengalami perjumpaan dengan Tuhan karena dia murah hati. Siapa? Malaikat Tuhan yang datengin dia. Yang kedua, Cornelius punya akses kepada siapa? Hamba Tuhan yang paling dipakai saat itu. Siapa namanya? Rasul Petrus. Soalnya kemurahan hatinya itu nyentuh. Saudaraku, akhirnya Rasul Petrus, saudaraku Yesus datang ke rumah dia. Lalu memberitakan Injil. Sementara Petrus memberitakan Injil tentang Yesus yang bangkit dari kematian. Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat Mesias. Saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba Roh Kudus turun atas si Cornelius dan seisi rumahnya. Lalu Cornelius berbahasa roh. Kaget Rasul Petrus. Tidak pernah ada orang yang bisa berbahasa roh, penuh Roh Kudus selain orang Yahudi. Dia adalah orang non-Yahudi pertama, orang kafir pertama. Bangsa lain di luar Yahudi yang penuh Roh Kudus. Lalu Petrus bilang, lah dia sudah dibaptis Roh Kudus, dia sudah berbahasa roh, dia sudah penuh Roh Kudus. Apa salahnya lagi kita? Kita baptis saja dia, dibaptis adalah baptis selam. Cornelius akhirnya saudara diselamatkan, dia bersama dengan seluruh keluarganya. Kenapa? Kemurahan hati dia, doa dia selama ini. Saudara, bukan cuma dia diselamatkan saudara. Bahkan kalau menurut tradisi gereja, Cornelius itu menjadi salah seorang uskup. Masa uskup itu adalah uskup pertama di daerah Kaisarea. Sebelum dia dipindah ke Roma di sana, lalu kembali diutus saudaraku. Ya, lalu dia melayani lagi ke daerah Skepsis, Misia. Jadi dia adalah orang Kristen non-Yahudi yang pertama. Kenapa saudara? Kesalehan dan kemurahan hatinya menyebabkan Cornelius dan keluarganya punya akses hubungan dengan Tuhan, dengan hamba Tuhan untuk menerima keselamatan, kepenuhan Roh Kudus, dan dia menjadi pelayan Tuhan, tokoh gereja yang luar biasa. Katakan amin saudara. Saudara mau doa saudara dilipat gandakan? Katakan amin saudara. Ya selalu itu yang selalu saya detek. Doa minta Tuhan. Ini apa lagi? Ya apa Tuhan yang kita mau buat? Yang ketiga, terakhir ini saudara. Kemurahan hati. Ya kan? Kalau kita murah hati saudara. Pertama kita harus murah hati sama Tuhan loh.
Karena Tuhan sudah murah hati sama kita. Katakan amin saudaraku. Banyak orang Kristen dia tidak murah hati sama Tuhan. Dia bisa murah hati sama manusia atau keluarganya. Tapi sama Tuhan itu. Tapi dia tahu Tuhan itu penuh dengan kemurahan sama dia. Nah perhatikan sini saudara. Pada zaman Nabi Maleaki. Orang-orang Yahudi itu mereka tuh jauh dari Tuhan. Hidupnya tuh hidup dalam kutuk. Lalu oleh kasihnya Tuhan bilang, sini kamu dekat sama aku. Kamu bawa. Dia bilang, ya kan? Di sini katakan, bawalah. Maleaki 3:9-10, kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Lalu bagaimana bisa mengubah kutuk jadi berkat dalam hidup kita? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Yang ketiga saudara. Berkat manfaat kita menumbuhkan murah hati adalah. Kita akan memiliki kuasa untuk membatalkan kutuk. Dan mengubahnya jadi berkat. Ini saudaraku. Katakan amin. Katakan amin saudara. Ini dia. Saudara, kadang tuh ada di dalam hidup kita yang harus kita doakan. Lalu saudaraku, kita harus bangun sikap murah hati apa yang saya buat. Kemarin beberapa hari lalu, saudaraku, istri saya bilang, iya nih ada sesuatu kayaknya Tuhan suruh saya doa. Kutuk, ada satu jenis kutuk ini. Yang ada di dalam keluarga. Dia bilang, ini harus dipatahkan ini. Ya, supaya nggak kena di anak kita. Ya kamu dia doa waktu di menara doa itu saya doakan. Itu Roh Kudus bukain gitu. Ya kan ada yang namanya jenis kutuk mati muda. Ada yang kutuk kegagalan. Ada yang namanya kutuk saudaraku apa kemiskinan. Ada kutuk ya sorry misalnya apa gitu dan lain sebagainya. Saya tidak tahu itu apa. Sorry saya baca dari Ulangan pasal 28 itu bagiannya yang 14 sampai. Saudara kemurahan hati. Bukan berarti kok gak bisa. Orang bilang aku udah tangking nih. Karena dalam Yesus sudah ada. Ya ini dasar firman. Saudaraku persembahan yang murah hati. Menyebabkan kita punya akses ke Tuhan. Tuhan menarik kita masuk dalam hadiratnya. Ketika kita dekat dengan Tuhan. Dia akan mengubah kutuk menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Orang Kristen hidup di bawah kutuk. Karena mereka jauh dari hadirat Tuhan. Tuhan memerintahkan mereka untuk dekat. Dengan cara apa? Membawa persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Nah, ada 3 hal yang akan terjadi ketika kita membawa persembahan persepuluhan dan persembahan khusus saudara. Nih, saya catat lagi saudara. Nih, pertama adalah Allah akan membuka tingkap-tingkap langit atau sorga dan mencurahkan berkatnya ke dalam hidup saudara sampai berkelimpahan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan menempatkan pagar perlindungan ilahi sekitar saudara. Orang-orang yang saudara kasihi. Dan semua yang berada di sekitar saudara. Yang berkaitan dengan saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara. Allah akan menyebabkan segala bangsa. Orang-orang sekitar saudara. Akan menyebut saudara berbahagia. Dan menjadi kesukaan banyak orang. Sekarang saya tutup dengan kata-kata gini. Jika saudara berpikir, saudara belum bisa memberi persembahan persepuluhan. Karena saudara sedang susah, berada di masa-masa sulit. Saudara khawatir kalau membawa persembahan persepuluhan, saudara akan mengalami kekurangan. Tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup saudara. Tuhan menantang saudara, uji aku. Perintah yang ada kalimat uji aku. Kalau kamu lakukan ini, aku pasti akan melakukan ini. Uji aku kalau tidak. Saudaraku Yesus Kristus, hari ini saya ingin ajak kita semua. Yuk kita belajar menumbuhkan sifat-sifat murah hati. Katakan amin. Kalau kita tumbuhkan sifat murah hati, kita bisa sedang mematahkan apa? Sifat egois, cinta uang, ketamakan. Sehingga kita menjadi orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh apa? Kemurahan.